Bab 80. Grand Delicacy adalah restoran berkaliber tinggi di Ninghai, dan banyak orang kaya makan di sana. Begitu Yemo dan para gadis masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Meskipun Song Yangzu dalam kondisi yang sangat lemah, setelah melihat Yemo, dia telah membersihkan diri dan kini kembali menunjukkan temperamennya yang istimewa. Melihat Song Yangzu menunduk, Yemo menarik tangannya. Dia tahu bahwa Yemo ingin memberitahunya bahwa dia tidak perlu peduli. Song Yangzu sedikit pulih, berpikir bahwa dia hanya akan tinggal bersama Yemo sebentar. Paling lama sampai kehidupan Yemo stabil baru dia akan meninggalkan Yemo. Yemo tidak keberatan, dan alasan mengapa dia belum menyembuhkannya adalah karena dia berencana untuk tidak hanya memulihkan kemudahannya tetapi juga memperbaiki sumsum tulangnya. Sebelumnya, dia tidak ingin mengobatinya dengan sembarangan. Yemo memanggil kamar. Menghadapi meja yang penuh dengan makanan lezat, Yemo melupakan keinginannya untuk berkultivasi dan fokus makan sambil mendesak ibunya untuk makan. Song Yangzu makan sangat sedikit, tetapi dia sangat senang melihat Yemo bahagia. Dia telah menjalani kehidupan yang sulit selama bertahun-tahun, tetapi bagaimanapun juga dia berasal dari keluarga kaya. Ayah, apakah ini tempat tinggalmu sebelumnya? Ibu sepertinya pernah menunjukkan tempat ini kepadaku, kata Yemo di luar rumah Yemo di Ninghai. Mata Song Yangzu memerah. Dia ingat pernah membawa Yemo ke sana saat dia baru berusia 5 tahun, tetapi dia masih ingat. Yemo menepuk tangan Song Yangzu dan berkata kepada Yemo, ya, ayah dulu tinggal di sini. Yemo mengajak mereka masuk. Pot bunga tidak banyak ditumbuhi rumput liar, dan rumah itu dibersihkan dengan cukup baik. Yemo dapat melihat bahwa ada banyak pengunjung di sini. Entah itu Su Jingwen atau Yun Bing. Tetapi mereka berdua tidak ada di sana saat itu, dan Yemo juga tidak menggunakan indera spiritualnya untuk mencari mereka. Melihat pot bunga itu, Yemo menghela napas. Sepertinya semua wanita yang berhubungan dengannya pernah ke rumah ini kecuali Xiao Yun. Yemo masuk ke dalam rumah dan menggunakan beberapa mantra pembersihan sebelum berkata kepada Yemo, aku perlu mengobati luka ibumu, jadi jangan ganggu kami jika tidak ada yang penting. Yemo dan Song Yangzu salah memahaminya. Yemo menjulurkan lidahnya dan meringis ke arah Yemo saat dia setuju. Kemudian, dia menyelinap ke ruang barat. Dia pikir pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan ayah dan ibu. Tidak baik baginya untuk berada di antara mereka. Song Yangzu tersipu melihat putrinya pergi. Dia pikir dia sudah siap dengan apa yang direncanakan Yemo, tetapi dia sama sekali tidak siap secara mental. Secara mental, dia masih gadis yang sama seperti 1 dekade lalu. Dia ingin tidur bersama Yemo dan Yemo, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tidak jadi menelepon putrinya. Di lubuk hatinya, dia juga ingin berbicara dengan Yemo secara pribadi. Namun, dia tetap merasa sangat cemas. Baginya, ini terasa seperti pertama kalinya, karena terakhir kali dia tidak benar-benar sadar. Melihat Yemo masuk ke ruangan, dia merasa sedikit khawatir. Apa yang masih kau ragukan, masuklah. Yemo memanggilnya. Song Yangzu sedikit khawatir, jadi dia menggosok pakaiannya dan berkata setelah beberapa saat, haruskah aku mandi dulu? Yemo menariknya masuk, tidak perlu, kamu bisa melakukannya nanti. Minumlah pil ini dan buka pakaianmu sebelum berbaring di tempat tidur, kata Yemo sambil memberikan pil pengawet wajah kepada Song Yangzu. Song Yangzu ragu-ragu dan tidak meminum pil dari Yemo. Namun, dia menanggalkan semua pakaiannya dan menutup matanya sambil menyilangkan lengan di dada dan berbaring di tempat tidur. Yemo menatap Song Yangzu yang masih memiliki kulit seputih salju, dan rasa panas yang membakar muncul di perutnya. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Song Yangzu yang telanjang, tetapi pertama kali, dia sama sekali tidak memiliki keinginan seperti itu. Meskipun Song Yangzu kurus, dadanya masih sangat besar, bahkan sedikit lebih besar dari Xiao Yun. Yemo menyadari bahwa alasan mengapa dia masih bisa mempertahankan tubuh seperti itu adalah karena dasar-dasarnya dalam seni bela diri kuno. Yemo hanya bermaksud agar dia menanggalkan pakaian luarnya, mengapa dia menanggalkan semua pakaiannya. Yemo tidak terlalu memikirkannya, lagi pula Song Yangzu adalah wanitanya, jadi tidak apa-apa. Dia memberikan pil itu kepada Song Yangzu dan berkata, buka mulutmu dan makan pil itu. Song Yangzu membuka matanya dengan wajah memerah dan berkata, aku tidak perlu memakannya, aku. Seharusnya baik-baik saja. Kau bisa melanjutkannya. Yemo menatap Song Yangzu dengan bingung dan berkata, ini adalah pil pengawet wajah. Aku ingin mengobati lukamu dan bahkan dapat memurnikan sumsum tulangmu. Akan lebih efektif jika kau memakan pil ini sebelum kita mulai. Namun Yemo tidak menyelesaikan ucapannya dan mengerti apa yang dimaksud Song Yangzu. Seketika, rasa cinta dan perhatian membuncah di hatinya. Song Yangzu mungkin salah paham. Meskipun dia lemah, dia tidak menolaknya dan menanggalkan semua pakaiannya. Yemo membungkuk dan berbisik ke telinga Song Yangzu, terima kasih, Yangzu, karena kamu sudah melihat Luo Ying dan King Sui, aku ingin kamu menjadi seperti mereka, seseorang di sisiku. Aku akan mengobati lukamu terlebih dahulu, lalu. Song Yangzu akhirnya mengerti bahwa Yemo benar-benar berusaha mengobati lukanya. Memikirkan betapa luar biasanya Yemo, dia langsung tahu bahwa Yemo tidak menipunya. Meskipun dia salah paham, dia sama sekali tidak merasa canggung karena sikap Yemo. Dia bahkan tidak mengenakan kembali pakaiannya. Pil pengawet wajah itu perlahan-lahan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh tubuh Song Yangzu. Yemo kemudian memasukkan pil kehidupan teratai ke dalam mulutnya. Jika dia hanya mengobati lukanya, Song Yangzu tidak perlu melepaskan pakaiannya sama sekali. Namun, dia telah memutuskan untuk memurnikan sumsum tulang Song Yangzu juga. Ketika kedua pil itu mulai memberikan efeknya di dalam tubuh Song Yangzu, Yemo mengeluarkan 360 jarum emas dan mulai menusuk titik cakra Song Yangzu, membantunya mengatur meridiannya. Yemo bahkan mengeluarkan 12 batu roh dan membuat formasi pengumpulan Qi roh sederhana jika ia kekurangan esensi kultivasi. Song Yangzu tertidur begitu Yemo memasukkan jarum.
Meskipun Yemo berada di tahap 8 tingkat menengah dan akan mencapai tingkat ketiga, dia belum bisa menyelesaikan penyulingan sumsum tulangnya dengan mudah. Untungnya Song Yangzu sudah menjadi seniman bela diri kuno, jadi meridiannya jauh lebih mudah dibuka daripada orang normal atau dia harus menggunakan usaha berkali-kali lipat. Saat Yemo mengeluarkan semua kotoran dari tubuhnya, dia sangat lelah hingga tidak memiliki tenaga lagi. Semua energi spiritual di dalam 12 batu spiritual telah habis. Yemo menatap Song Yangzu yang tertidur lelap di tempat tidur dan merasakan kepuasan. Penampilannya kembali seperti semula, dan rambutnya juga kembali hitam. Berkat pil pengawet wajah, dia bahkan lebih cantik daripada saat dia masih prima. Meskipun kekuatannya hanya kembali ke tahap tersier tingkat kuning, Yemo tidak berencana membiarkannya terus berkultivasi seni bela diri kuno. Ketika Song Yangzu terbangun, dia segera menyadari bahwa dia telanjang bulat dan gemetar. Sebagai seorang wanita yang tidak memiliki suami, dia selalu sangat berhati-hati. Dia tidak terbiasa tidur di samping seseorang, jadi butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, ketika dia berbalik dan melihat Yemo masih tidur di sampingnya, dia langsung merasa lega. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan ada yang berbeda. Tubuhnya menjadi ringan, dan kekuatannya juga telah mencapai tahap tersier tingkat kuning. Ia dapat dengan mudah mencapai tingkat hitam lagi. Semua lukanya telah hilang, dan ia mendapati tangannya halus dan lembut seperti 10 tahun yang lalu. Song Yangzu cepat-cepat menjambak rambutnya, dan apa yang tampak di depan matanya adalah helaian rambut hitam halus dan bersih. Dia ingat bahwa Yemo mengatakan dia akan mengobatinya tadi malam. Apakah pengobatannya sekuat ini? Song Yangzu tidak bisa lagi tetap tenang. Dia tahu semua ini nyata. Yemo bahkan bisa terbang, apa yang tidak bisa dia lakukan? Apakah dia benar-benar abadi? Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan kecantikannya. Tidak ada wanita yang tidak ingin menunjukkan sisi tercantiknya kepada orang yang disukainya. Dia tidak berbeda, dan Yemo benar-benar telah mengembalikan padanya apa yang telah hilang. Dalam kegembiraan dan kegembiraannya, dia memeluk Yemo dan menciumnya. Untuk pertama kalinya, Yemo tidak memilih untuk berkultivasi guna memulihkan esensi kultivasinya dan malah memilih untuk tidur. Ketika Song Yangzu memeluknya, dia langsung terbangun. Melihat wajahnya yang gembira, dia juga sangat puas. Dia telah menemukan kepercayaan dirinya lagi dan kembali ke Song Yangzu yang dulu. Terima kasih, Yemo. Song Yangzu tidak dapat menahan kegembiraannya dan mencium bibir Yemo. Yemo telah berpisah dari Mu Xiaoyun begitu lama dan tidak pernah melihat Luo Ying dan Ning Qingsui, sekarang dia sedang dicium dengan liar oleh Song Yangzu yang telanjang, bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Api Song Yangzu pada gilirannya menyulut api batinnya dan betapa terkejutnya dia, Song Yangzu begitu ganasnya, sampai-sampai dia tidak dapat menguasainya. Saat dia membungkus tongkat apinya, dia mengerutkan kening karena awalnya terasa sedikit menyakitkan, tetapi rasa sakit itu segera hilang, dan dia mengerang puas. Bulan semakin tinggi dan tinggi hingga hampir siang hari sebelum Song Yangzu akhirnya melepaskan Yemo karena kelelahan. Dia menggeliat dalam pelukan Yemo, dan seolah-olah wanita gila itu dan Song Yangzu adalah dua orang yang berbeda. Melihat Yemo tidak bertanya mengapa dia begitu bersemangat, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu yang mengambil inisiatif hari itu, jadi kali ini, giliranku yang mengambil inisiatif. Yemo kini mengerti, dan mengusap rambut Song Yangzu dengan nada meminta maaf. Kenangan mereka bersama terlalu sedikit. Kejadian di gunung itu adalah satu-satunya yang layak diingat. Jujur saja, aku tidak bersalah saat itu, kamu juga yang mengambil inisiatif. Anda. Keduanya sudah tidak ingin tidur lagi. Mungkin karena pertarungan sengit di malam hari, Song Yangzu tidak lagi menjaga jarak seperti saat pertama kali bertemu Yemo. Baru sekarang dia memutuskan untuk tetap bersama Yemo dan tidak membiarkan Yemo tinggal bersama Yemo saat dia pergi. Maafkan aku, Yemo meminta maaf kepada Song Yangzu di pelukannya. Pertama karena dia telah memusnahkan keluarga Song dan kedua karena dia membiarkannya hidup seperti ini sendirian. Song Yangzu menempelkan jarinya di bibir Yemo. Dia tahu apa yang dimaksud Yemo, tetapi keluarga Song terlalu sombong. Sementara dia mencoba membalas dendam, anggota keluarga lainnya malah mencuri harta dan pergi begitu saja, dan tidak ada yang memikirkannya. Sementara itu, Yemo menyelamatkannya berkali-kali dan menjadi suaminya. Dia sudah lama melupakan urusan antara dia dan keluarga Song. Dari mana lukamu berasal? Tanya Yemo. Song Yangzu ragu-ragu sejenak sebelum berkata perlahan, ketika aku mengandung Yemo, aku pergi ke kota Jing. Pada suatu hari bersalju, aku jatuh di kaki gunung Emei. Saudari Sanyu dari sekitar sana menyelamatkanku dan membawaku ke Masjid Emei. Setelah mendengar kabarmu, aku membawa Yimo ke Beijing, tetapi kemudian ku dengar kau berada di Flowing Snake, jadi aku membawa Yimo ke sana. Namun, ketika sampai di sana, aku menyadari kau telah pergi ke Luo Yue. Untungnya, Luo Yue baru saja menyelesaikan perang, dan dermaga dibuka untuk migrasi, jadi aku pergi ke sana bersama Yimo. Song Yangzu masih merasa sedikit sakit memikirkan perjalanan sulit yang telah dilaluinya. Maaf, Yangzu, saat aku melihat sosokmu pergi hari itu, sepertinya tidak asing, tapi aku tidak berpikir dengan saksama siapa orang itu. Kalau aku berpikir, kau tidak akan mengalami begitu banyak penderitaan. Yemo sangat menyesal. Song Yangzu menggelengkan kepalanya dan tahu bahwa dia tidak meninggalkan perasaan khusus di hati Yemo. Dia tidak pernah menyalahkan Yemo untuk apapun, karena tanpa Yemo, meskipun mereka tidur bersama, tidak akan ada hubungan khusus di antara mereka. Aku tidak punya tujuan setelah meninggalkan Luo Yue, jadi aku kembali ke Masjid Emei, tetapi aku melihat jasad Suster San Yu dan dua biarawati lainnya di sana. Aku segera menguburkan mereka dan ingin membawa Yimo pergi, ketika wajah Song Yangzu tampak takut mengingat semuanya, seolah-olah kejadian hari itu masih terlalu menakutkan. Yemo mengirimkan beberapa ci ke tubuhnya untuk menenangkannya. Song Yangzu merasa dia masih dalam pelukan Yemo dan perlahan-lahan menjadi sedikit tenang, tetapi nadanya masih gemetar, aku baru saja berhasil berjalan ke pintu ketika aku dihentikan oleh sosok hitam.
Dia tidak memiliki wajah, wajahnya seperti tengkorak dan penuh kawah. Aku tidak berani bergerak sama sekali. Ye Mo mengerutkan kening. Dia teringat seseorang yang juga tidak punya wajah, Yan Wuliang di pelelangan di kapal, tetapi dia telah membunuhnya setelah pelelangan. Suaranya seperti suara hantu, dan aku khawatir pada Yimo, jadi aku memukulnya dengan tongkat kayu karena panik, dan entah mengapa, aku benar-benar memukulnya. Pria itu mengerang dan sesuatu tampaknya keluar darinya, tetapi gelang di Yimo memancarkan cahaya dan menghentikan benda itu. Aku tidak berani melawannya dan segera membawa Yimo untuk lari. Namun, pada saat itu, orang itu menendang tongkat kayu itu ke belakang, dan mengenai punggungku. Aku meludahkan darah tetapi tidak berani tinggal, jadi aku meninggalkan Gunung Emei secepat mungkin. Untungnya, orang itu tidak mengejarku, dan aku melarikan diri ke Ninghai bersama Yimo. Semakin Yemo mendengarkan, semakin dia merasa bahwa sosok hitam itu adalah tipe orang yang sama dengan Yan Wuliang yang ditemuinya. Yan Wuliang berasal dari Sekte Olgu. Semua orang di sekte itu adalah Master Gu, jadi meskipun dia terluka, dia tidak akan membiarkan Song Yangzu melarikan diri. Yemo mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Song Yangzu terluka dan lemah, tetapi dia tidak memiliki gu yang tertanam dalam dirinya. Yemo yakin akan hal ini. Yemo juga tampak sangat sehat. Ada apa? Song Yangzu melihat Yemo mengerutkan kening dan bertanya dengan khawatir. Yemo meletakkan tangannya di punggung Song Yangzu dan mengalirkan esensi kultivasinya ke seluruh tubuhnya lagi untuk memeriksa. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Tubuh Song Yangzu terasa panas setelah pencarian itu, dan tanpa sadar dia memeluk Yemo lebih erat. Yemo menepuk punggungnya dan berkata, biarkan aku memeriksa Yemo juga. Karena orang itu mungkin berasal dari Sekte Olgu, Yemo tidak merasa aman dan ingin memeriksa Yemo dengan benar. Ada apa dengan Yemo? Song Yangzu terguncang. Baginya, Yemo jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Yemo berkata dengan serius, aku curiga orang yang kau lihat itu berasal dari Sekte Olgu. Semua orang dari sekte itu tidak berperi kemanusiaan dan tidak masuk akal, dan mereka sangat pandai mengendalikan Gu. Aku perlu memeriksa apakah Yemo baik-baik saja. Melihat Yemo pergi, Song Yangzu langsung khawatir. Dia pernah mendengar tentang Sekte Olgu dari gurunya sebelumnya. Itu bukan sekte besar yang tersembunyi, tetapi berada di Miaojiang, dan karena cara mereka sangat tidak terduga, bahkan 6 sekte besar tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Kamu sudah bangun. Kamu belum tidur. Yemo masuk dan bertanya pada Yemo. Ayah sudah di sini. Aku baru saja bangun. Apakah ayah akan mengajariku kultivasi? Tanya Yemo. Yemo tersenyum, aku pasti akan mengajarimu, tapi aku sibuk hari ini. Kenapa kamu tidak pergi keluar bersama ibumu dan membeli beberapa pakaian? Lalu di mana ibu? Tanya Yemo. Dia akan datang sebentar lagi. Tunjukkan pergelangan tanganmu sekarang. Biarkan aku memeriksa kondisi tubuhmu. Yemo memeriksa wajah Yemo terlebih dahulu. Wajahnya tidak terlalu sehat, tetapi juga tidak sakit-sakitan. Dia mengulurkan tangannya tanpa ragu. Yemo dengan hati-hati mencari semua titik cakra dan meridiannya dengan esensi kultivasinya, tetapi dia tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari 2 kali. Yemo bernapas lega. Yemo seharusnya baik-baik saja. Tampaknya orang tersebut terluka parah dan gelang tersebut melindungi mereka. Tepat saat Yemo hendak menarik tangannya kembali, dia mendengar Yemo berseru, Bu, kamu. Yemo menutup mulutnya dan menatap Song Yangzu dengan tak percaya. Ibunya menjadi semuda dan secantik ini. Apakah ini ibunya? Dia tidak terlihat secantik ini 10 tahun yang lalu. Pasti ayah yang menggunakan sihir abadi untuk menyembuhkan ibu. Yemo menatap ayahnya lagi, dan matanya penuh dengan bintang. Dia harus belajar hal-hal ini dari ayah. Sementara itu, saat Yemo berteriak, Yemo merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Bu, ibu cantik sekali. Ibu bisa jadi kakak perempuanku sekarang. Tidak, adik perempuanku. Uji Yemo. Ia ingin ibunya rileks. Ia bisa melihat ibu lebih muda, tetapi matanya masih tegang. Song Yangzu berjalan mendekat dan duduk di samping tempat tidur sambil bertanya kepada Yemo dengan cemas, bagaimana keadaannya. Apakah Yemo baik-baik saja? Yemo memeriksa tubuh Yemo untuk ketiga kalinya dan tidak menjawab Song Yangzu. Wajahnya semakin memburuk. Dia yakin bahwa sesuatu telah dilakukan pada Yemo, tetapi itu bukan Gu yang hidup. Benda ini hanyalah sebuah tanda. Yemo yakin bahwa pelakunya pasti tidak lebih lemah dari Rensa, bahkan mungkin lebih kuat. Ada apa? Song Yangzu bertanya dengan cemas. Apakah Yemo sakit-sakitan selama ini atau pernah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa? Tanya Yemo. Song Yangzu menggelengkan kepalanya. Dia justru merasa Yemo beruntung karena jarang sakit. Namun setelah berpikir sejenak, Song Yangzu berkata, Yemo memang kadang-kadang sakit kepala, tetapi setiap kali dia sakit kepala, saya membelikannya ayam hitam dan membuat sup dengan Tian Ma untuknya. Dia selalu membaik seminggu kemudian. Hal ini terjadi sekitar 3 kali setahun. Yemo mendengar ini dan yakin bahwa Yemo memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada serangga Gu yang ditanamkan padanya. Sesuatu yang disebut Gupil. Seorang ahli Gu akan menanamkan Gupil ke dalam tubuh seseorang, lebih baik jika itu adalah anak-anak. Gupil tidak akan membahayakan tubuh sebelum ia dewasa, tetapi pada hari ia dewasa, ia akan membunuh inangnya dan melahap semua kekuatan hidup dan darah esensinya, membentuk Gu seperti pil. Sang guru kemudian menggunakan Gu ini untuk membuat pil untuk kultivasinya. Jarang ada yang menggunakannya karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa. Gu pil biasanya matang setelah 18 tahun. Ini berarti bahwa ketika Yemo berusia 20 tahun, Master Gu akan datang mengambil Gu tersebut. Mendengar ini, Song Yangzu dan Yemo sama-sama terguncang. Sepertinya jika pria berpakaian hitam itu tidak ingin Song Yangzu membesarkan Yemo sampai dia berusia 20 tahun, mereka berdua pasti sudah mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Song Yangzu begitu khawatir hingga dia hampir menangis. Yemo menepuk Song Yangzu dan Yemo sambil berkata, jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Yemo berbaring di atas ibumu dan membelakangiku.
Sangat sulit untuk menanam pilgu, dan lebih sulit lagi untuk mencabutnya, tetapi bagi Yemo, itu masih cukup mudah. Pilgu ini berada di dekat bahu kanan Yemo. Yemo menyegel semua arah yang bisa dilaluinya dan mengiris area bahunya. Pada saat yang sama, esensi kultivasinya menyelimuti benda seukuran kacang polong dan menaruhnya ke dalam vas yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, ia memberikan pil Lotus Life pada Yemo dan memeriksanya dengan saksama, memastikan tidak ada masalah, sebelum akhirnya merasa yakin. Hanya Yemo yang bisa mendapatkan hak istimewa untuk memakan pil Lotus Life untuk luka sekecil itu. Song Yangzu melihat Yemo mengeluarkan gu dan akhirnya menepuk dadanya dengan lega, aku sangat takut. Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu suram di dunia ini. Sementara itu, Yemo mengamuk dengan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak peduli lagi dengan kartu logam Yan Wuliang setelah memasuki dunia kecil, tetapi sekarang tampaknya dia harus pergi ke Miao Jiang dan memusnahkan sekte All Gu itu. Song Yangzu menatap serangga gu dengan jijik, bakar saja botolnya, tidak enak dilihat. Jika dia tidak memberitahu Yemo tentang apa yang terjadi dan dia tidak memeriksa Yemo, pil gu ini akan berakhir dengan mengambil nyawa Yemo. Dia merasa takut hanya dengan memikirkannya. Yemo menggelengkan kepalanya, aku belum bisa memusnahkan gu ini. Jika aku melakukannya, pemiliknya akan menyadarinya. Aku harus menggunakan gu ini untuk menemukan pemiliknya terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kemudian, Yemo memberikan sebuah kartu kepada Song Yangzu, ada sejumlah uang di dalam kartu ini, kata sandinya semuanya angka 1. Kamu bisa pergi membeli beberapa barang dengan Yemo sementara aku mengurus beberapa barang. Bagi Yemo, jika itu hanya insiden di Hua, dia tidak akan mencari masalah dengan Balai Bausi, tetapi beraninya mereka mencoba merencanakan untuk mendapatkan mutiara bercahaya. Inilah yang membangkitkan niat membunuhnya. Semua orang menyukai harta karun, tetapi bahkan dengan kekuatan Yemo, dia tidak akan membunuh orang dan merampok mereka begitu dia menginginkan sesuatu. Ayah, apakah uang di kartumu banyak? Bolehkah aku membeli apapun yang aku mau? Yemo langsung bertanya. Dia sudah lama menginginkan ponsel merek Luo Yue, tetapi dia tidak pernah memberitahu ibunya. Sebelum Yemo sempat menjawab, Song Yangzu menepuk kepalanya, tentu saja, kamu bisa membeli seluruh mal jika kamu mau. Song Yangzu tahu siapa Yemo, pendiri Luo Yue. Jika dia tidak kaya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang kaya. Tempat paling utama di Aula Bausi adalah area pertemuan Bausi. Ini juga merupakan tempat paling mewah di Ninghai. Bos besar Balai Bausi sangat gelisah hari ini, karena mereka akan menyambut tamu paling berharga mereka, seorang seniman bela diri kuno tingkat bumi dari sekte tersembunyi. Namun, semakin ia menunggu dengan cemas, semakin lama tamu itu datang. Namun, ia tidak berani meninggalkan tempat itu, dan tepat pukul 2 pagi, tamu itu tiba. Meski waktu sudah lewat, Di Dongbing dan keponakannya Di Caifeng tetap tinggal dan menyuruh 2 pelayan cantik melayani tamu. Tamu itu tampak baru berusia 40-an, tetapi Di Dongbing tahu bahwa pria ini setidaknya berusia 60 tahun. Di hadapan tamu ini, Di Dongbing tidak lagi memiliki temperamen yang merendahkan. Ia berbicara dengan hati-hati kepada tamu ini, dan Di Caifeng bahkan lebih sopan dan patuh. Ia membantu tamu tersebut mengupas mangga sambil berbicara kepadanya. Lumayan, kamu naik dari tahap dasar tingkat kuning ke tahap ketiga. Kamu punya bakat. Sepertinya kamu bisa ikut aku ke sekte tersembunyi untuk berkultivasi. Sayang sekali kamu terlambat memulai kultivasi, kalau saja 10 tahun lebih awal. Tamu itu mengambil mangga itu dan berkata, terima kasih Master, keberuntunganku datang terlambat. Jika aku bertemu Master lebih awal, mungkin aku sudah berada di tahap tersier tingkat kuning, kata Di Caifeng. Hahaha. Tamu itu tertawa. Dia tahu mengapa dia benar-benar menerimanya sebagai murid. Pertama karena bakatnya bagus, tetapi alasan utamanya adalah karena Di Dongbing telah memberinya ramuan yang sangat penting yang memungkinkannya mencapai tingkat bumi. Dia datang ke sini ingin membawanya ke sekte tersembunyi dan juga untuk melihat apakah dia punya ramuan bagus lagi. Di Dongbing tidak pernah berlatih seni bela diri kuno, tetapi dia sangat tanggap. Dia dapat dengan mudah mengetahui apa yang diinginkan tamu itu, Pei Qianbei, Wan Bei merasa pasti ada lebih banyak ramuan itu, jadi aku telah mengirim orang ke Gunung Wuyi untuk mencari lebih banyak lagi. Jika kami menemukannya, kami akan segera menghubungi Qianbei. Masalah kecil. Tamu itu melambaikan tangannya seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan hadiah itu. Di Caifeng dengan santai berkata, jika kita bisa membawa mutiara bercahaya itu sekarang, kita bisa menaruhnya di kamar tidur utama, jadi. Caifeng, mutiara bercahaya itu hanya untuk pajangan. Karena kita belum memilikinya, sebaiknya kita fokus pada. Namun, Di Dongbing segera disela oleh tamu itu, mutiara bercahaya. Apakah kamu yakin? Mutiara bercahaya begitu berharga sehingga bahkan orang di tingkat bumi pun tidak dapat mengabaikannya, apalagi seseorang yang baru saja mencapai tingkat bumi. Di Dongbing bersuka cita. Bahkan orang seperti itu peduli dengan mutiara bercahaya itu. Dia langsung berkata, ya, Pei Qianbei, itu memang mutiara bercahaya. Itu sudah menjadi milikku, dan aku berencana menggunakannya sebagai hadiah untuk Caifeng yang menjadi muridmu, tapi... Tapi apa? Tamu itu jelas tidak sabar. Di Dongbing langsung berkata, saya sudah membeli mutiara bercahaya itu dan membayarnya, tetapi sialnya, anak dari keluarga saya bersekolah di sekolah yang sama dengan anak dari keluarga yang memiliki mutiara itu. Mereka sempat berkonflik dan kebetulan, ayah anak itu kembali dan memukuli anak saya dengan keras, dan sekarang dia tidak mau menjual mutiara bercahaya itu lagi kepada saya. Di Dongbing menghela napas dan melanjutkan, aku menduga alasan utama mengapa dia tidak ingin menjualnya kepadaku adalah karena dia tahu itu sekarang adalah mutiara bercahaya. Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, dia bukanlah orang bodoh. Dia tiba-tiba melihat ke arah Di Dongbing dan berkata, kamu punya aula Bausi, dan kudengar kamu punya banyak guru di sana. Bahkan jika kamu membunuh seseorang di daerah ini, itu akan baik-baik saja, jadi mengapa kamu takut pada keluarga biasa?
Dengan statusmu, bagaimana mungkin kamu tidak membalas dendam dari seseorang yang telah memukuli putramu dengan sangat keras? Di Dongbing menggigil tanpa sadar. Dia pernah mendengar keponakannya mengatakan bahwa gurunya terlalu banyak berkultivasi dan tidak begitu memahami dunia, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Dia segera menjawab, pria itu sebenarnya tampak sangat kuat, dan Cai Feng menduga dia juga seorang seniman bela diri kuno, tetapi kami tidak terlalu yakin. Pria parubaya itu memandang Di Cai Feng. Di Cai Feng segera menambahkan, ketika orang itu memukuli sepupuku, aku baru saja tiba di tempat kejadian. Aku merasa tidak sebanding dengannya. Jika dia terus menyerang, aku juga akan menyerang, tetapi dia tidak melakukannya, jadi aku tidak memprovokasinya. Aku takut jika dia memiliki latar belakang yang kuat, itu akan menimbulkan masalah bagi guru. Pria parubaya itu mengangguk setuju. Namun, muridnya ini agak terlalu berhati-hati. Seorang kultivator tingkat bumi sudah menjadi ahli di sekte-sekte tersembunyi. Bagaimana mungkin dia takut pada seniman bela diri kuno manapun dari dunia fana? Namun, Di Cai Feng tidak mengetahui kekuatan tingkat bumi, jadi itulah sebabnya dia sangat berhati-hati. Berapa umurnya? Pria itu masih bertanya. Dia tampaknya berusia 20-an, jawab Di Cai Feng. Mendengar ini, lelaki itu merasa benar-benar tenang. Usianya di bawah 30 tahun, tidak peduli seberapa jeniusnya dia paling-paling hanya berada di tahap dasar tingkat hitam. Namun, Di Cai Feng sengaja tidak memberitahunya tentang sepatunya yang terpotong karena takut tuannya akan menjadi terlalu berhati-hati. Di Dongbing melanjutkan, ya, Cai Feng mengatakan orang itu cukup kuat, dan tidak mudah untuk mendirikan aula Baozi milikku ini, jadi aku akan menganggap diriku bahagia selama dia tidak datang untukku. Aku tidak akan berani mencarinya. Apakah menurutmu dia akan datang? Tamu itu memandang Di Dongbing dan bertanya. Di Dongbing mengangguk, ya, sebenarnya aku takut dia akan datang malam-malam, tetapi sekarang sudah siang dan dia masih belum ada di sini, jadi kurasa aku terlalu banyak berpikir. Pei Qianbei, pasti perjalananmu sangat jauh, bagaimana kalau Cai Feng membawamu beristirahat dulu? Tamu itu tersenyum, tidak ada yang namanya istirahat bagi saya. Karena anak sombong itu tidak ada di sini, maka saya akan pergi dan memeriksanya. Mutiara yang bercahaya, saya juga ingin melihatnya. Ketika Ye Mo tiba di aula Baozi, pikiran pertamanya adalah bahwa bos besar tempat ini benar-benar takut mati. Ini hanyalah tempat pertemuan, tetapi ada sekitar 30 pengawal baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di mana-mana. Meskipun para pengawal ini sama sekali tidak bisa mengancamnya, Ye Mo tidak akan bersikap baik sekarang karena dia ada di sana. Selain dua penjaga di gerbang, dia mengendalikan semua pengawal dan membuang mereka ke satu sudut. Sudah larut malam, tapi kamu masih belum tidur. Apakah kamu sedang membicarakan mutiara bercahayaku, atau mungkin kamu sedang menungguku? Ye Mo tiba-tiba berkata. Mendengar ini, semua orang bangkit dan melihat ke arah pintu. Di Dongbing yang paling tercengang. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Ye Mo bisa masuk. Dia memiliki banyak pengawal, dan tidak ada satupun dari mereka yang melaporkan apapun. Tetapi Di Dongbing telah melalui banyak hal dan segera tenang. Kaulah orang yang memukuli anakku dengan sangat kejam. Apa permusuhanku denganmu? Kau sangat kejam, namun aku tidak pergi mencarimu, tetapi kau malah mendatangiku, kata Di Dongbing dengan penuh kebencian. Tuan, itu dia. Di Cai Feng memikirkan apa yang terjadi kemarin dan juga merasa kesal. Tetapi ketika dia melihat tuannya, dia segera menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan menatap tuannya dengan tidak percaya. Tuannya berlutut di tanah dan gemetar, apa yang terjadi? Ye Mo juga merasa sangat aneh bahwa ada seorang ahli tingkat bumi di sini. Bagaimana mungkin ada ahli tingkat bumi seperti ini di Ninghai? Namun, ahli tingkat bumi ini berlutut di depannya, jadi dia jelas mengenalnya. Di Dongbing juga melihat pemandangan yang mengerikan ini, dan mulutnya terbuka lebar seperti Di Cai Feng. Dia segera menyadari bahwa dia tampaknya telah mengganggu seseorang yang tidak dapat dia ganggu. Bahkan Guru Cai Feng, seorang kultivator tingkat bumi, berlutut dan menggigil di depan orang ini. Siapa dia? Dia bahkan tidak berani menebak lagi, dan saat berikutnya, dia dengan cepat menarik Di Cai Feng untuk berlutut bersamanya. Dia bertahan sampai hari itu bukan hanya karena dia punya kekuasaan, tetapi juga karena dia punya otak untuk mengenali situasi. Ye Mo mengabaikan keduanya dan berjalan ke permukaan bumi, lalu bertanya dengan dingin, kau kenal aku? Permukaan bumi masih goyang dan cepat menjawab, ya Qianbei, Wan Bei ini bernama Pei Ang, aku dari Sekte Kisan. Sekte Kisan. Ye Mo mengerutkan kening dan benar-benar tidak dapat mengingat sekte yang disebut Sekte Kisan. Bagaimana kau bisa mengenalku? Aku tidak punya kesan apapun tentangmu, tanya Ye Mo setelah berpikir sejenak. Pei Yang segera menjawab, lebih dari 10 tahun yang lalu, aku pernah melihat Qianbei di turnamen sekte tersembunyi di Gunung Broken Top. Qianbei menunjukkan kekuatanmu yang luar biasa di atas panggung dan membantai penjajah itu, sehingga mendorong dominasi negara kita. Aku sudah lama mengagumi Qianbei. Pei Yang sama sekali tidak merasa kata-katanya itu memalukan. Dia telah mendengar cerita-cerita legendaris Ye Mo. Jika Ye Mo mampu memusnahkan raksasa dari sekte tersembunyi seperti Gua Labu, maka dia bukanlah seekor semut baginya. Ye Mo mengangguk. Tidak heran dia mengenalnya. Kau kesini untuk membantu Balai Baozi? Tanya Ye Mo dingin. Pei Yang menggigil tanpa sadar dan cepat-cepat berkata, tidak, Wan Bei tidak ada di sini untuk ini. Aku sedang bersiap untuk pergi ke pertemuan tingkat bumi sekte tersembunyi untuk membahas bahaya bagi sekte tersembunyi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar dua tembakan. Indra spiritual Ye Mo telah menyadari seorang pemuda kekar berlari masuk sambil membawa senjata, dan dua penjaga di pintu telah ditembak jatuh olehnya. Di Dongbing mendengar ini, dan wajahnya menjadi lebih buruk. Dia ingin segera berdiri tetapi tidak bisa, karena dia tidak pernah berlutut selama ini dalam hidupnya. Pemuda itu bergegas masuk ke ruang tamu dan tercengang oleh pemandangan di depannya. Dia tahu siapa Di Dongbing dengan sangat jelas, namun seseorang seperti dia berlutut di hadapan seseorang. Dia telah menunggu sepanjang malam untuk membunuhnya, tetapi dia tidak keluar sama sekali.
Dia harus segera meninggalkan Ninghai, jadi dia menyerbu masuk untuk membunuh Di Dongbing bahkan jika itu berarti kematiannya. Pemuda itu juga merasa bahwa sangat mudah untuk masuk, dan itu tampaknya ada hubungannya dengan pemuda di depannya ini. Dia mengabaikan Ye Mo dan mulai menembaki Di Dongbing. Semakin banyak peluru yang dia tembakkan, semakin gila dia. Di Dongbing tidak pernah menyangka dirinya akan mati seperti ini, dibunuh semut. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tempat pertemuannya yang dijaga ketat itu bahkan tidak memiliki seorang pun yang bisa melapor ketika orang-orang terus berdatangan. Wajar saja jika seseorang yang bahkan ditakuti oleh Tuan Chai Feng datang, tetapi bagaimana dengan anak biasa ini? Ah, Paman. Adi Chai Feng memanggil dan bergegas mendekat, ingin menggendong Di Dongbing. Kau. Di Chai Feng kemudian mengenali pemuda itu dan menatapnya dengan marah. Dia pasti sudah menyerang jika dia tidak memegang pistol di tangannya. Pemuda itu juga menatap Di Chai Feng dengan geram, aku sudah membunuh binatang itu, Di Dongbing, tapi kau juga tukang jagal. Kematian adikku juga ada hubungannya denganmu, hahaha. Pemuda itu kemudian memberondongkan peluru ke arah Di Chai Feng. Hei, kenapa kau membunuhnya? Ye Mo mengamati pemuda itu dan bertanya. Dia tidak menghentikan pemuda itu untuk membunuh, tetapi jika dia tidak dapat memberikan alasan yang tepat untuk membunuh di bawah pengawasannya, Ye Mo tidak akan keberatan membiarkan pemuda ini mati juga. Pemuda itu melihat Di Chai Feng terjatuh di genangan darah, dan kegilaan di matanya berangsur-angsur menghilang. Jika dia hanya mendekatiku demi tanah dan kekayaan keluargaku, aku tidak akan keberatan meskipun dia menipuku, karena aku benar-benar mencintainya. Namun, wanita berhati jahat ini tidak hanya membantu Balai Baozi mengambil semua milikku, dia juga tidak akan membiarkan adik perempuanku pergi. Kegilaan muncul di mata pemuda itu lagi. Ye Mo melambaikan tangannya, baiklah, kau sudah membunuh mereka dan membalas dendam. Sekarang pergilah, jangan ganggu urusanku di sini. Di Chai Feng pasti telah memberikan adik perempuan anak ini kepada Di Hua, dan dia mungkin mati di tangannya. Pemuda itu menatap Ye Mo dengan aneh. Dia tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa dari cara Di Dongbing berlutut di tanah. Terima kasih. Saya Feng Chen, semoga kita bertemu lagi. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia begitu sukses hari ini pasti terkait dengan orang ini. Dia juga bisa merasakan bahwa pria itu tidak takut dengan senjatanya. Dia tidak punya permusuhan dengannya, jadi dia memberi hormat dengan tinjunya dan pergi. Ye Mo sebenarnya punya firasat aneh tentang Feng Chen ini. Orang itu punya aura aneh yang terasa familiar bagi Ye Mo. Namun dia tidak terus berpikir, dan menatap Pei Yang yang berlutut di tanah dan bertanya, apa bahayanya bagi sekte tersembunyi yang kamu sebutkan? Pei Yang segera menjawab, sekte-sekte tersembunyi selalu tersembunyi. Terlebih lagi, setelah beberapa sekte menyinggung Qian Bei lebih dari 10 tahun yang lalu, sekte-sekte tersembunyi menjadi semakin tersembunyi. Bahkan turnamen telah berubah untuk diadakan di salah satu tempat sekte-sekte tersembunyi. Namun tahun-tahun terakhir ini, banyak sekte tersembunyi menghilang begitu saja dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Ye Mo mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan sekte-sekte tersembunyi. Jika dia bukan seorang pembudidaya kebenaran, akan menjadi mimpi untuk melawan sekte-sekte tersembunyi. Orang macam apa yang bisa membuat sekte-sekte tersembunyi menghilang? Dan banyak dari mereka. Pei Yang melanjutkan, ketika Masjid Lian Hangjing dan sekte Guang Hang menghilang, tidak ada yang peduli dan dikatakan bahwa mereka telah pindah ke Luo Yue. Namun beberapa tahun ini, lebih banyak sekte menghilang secara aneh, seperti sekte Xuandu, sekte Yijian, keluarga Meng. Mereka semua musnah dalam satu malam. Selain itu, para pengikutnya meninggal dengan berbagai cara. Bahkan 36 sungai. Mendengar ini, mata Ye Mo menyipit, apa yang terjadi dengan 36 sungai? Pemimpin sekte Zheng Zhengxia, yang membela Ye Mo tanpa ragu ketika ia berkonflik dengan Xiang Mingwang, adalah temannya. Ye Mo tidak akan hanya duduk dan menonton ketika sesuatu terjadi pada 36 Rivers. Pei Yang tahu bahwa pemusnahan Teluk Labu ada hubungannya dengan Ye Mo, jadi dia tidak berani menyebutkannya. Namun, dia tahu bahwa Ye Mo berteman dengan Zheng Zhengxia. Oleh karena itu, karena sesuatu telah terjadi pada 36 sungai, dia tahu bahwa Ye Mo tidak melakukannya. Pei Yang langsung berkata, 36 Rivers juga diserang belum lama ini. Markas mereka hancur total. Kalau pemimpin sekte mereka tidak berada di tengah-tengah surga besar dan murid-murid mereka tidak berjuang keras untuk melarikan diri, mereka semua pasti sudah mati. Ekspresi Ye Mo menjadi suram. Zheng Zhengxia pasti telah menderita kerugian besar. Ye Mo bertanya-tanya apakah itu mungkin orang yang sama yang telah menyerang Song Yangzu, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Orang kulit hitam itu adalah seorang gumater dan dia sendirian. Untuk sekte seperti 36 Rivers yang harus melarikan diri, tidak mungkin hanya satu orang. Mengapa orang-orang ini ingin memusnahkan semua sekte yang tersembunyi? Pada saat ini, sirene polisi berbunyi. Ye Mo menarik Pei Yang dan meninggalkan ruang rapat. Pei Yang hanya merasakan kepalanya berputar sebentar dan kemudian entah bagaimana, dia muncul di sebuah taman. Pei Yang terguncang. Ia merasa seperti baru saja terbang, tetapi hari sudah siang. Apakah Ye Mo benar-benar bisa terbang? Ia semakin takut pada Ye Mo, jadi ia tidak berani bertanya. Di mana pemimpin sekte Zheng sekarang? Tanya Ye Mo. Pei Yang langsung menjawab, dia membawa 36 murid Rivernya dan melarikan diri ke Akademi Jiuming. Karena dia terluka parah, dia mengirim muridnya ke Luo Yue untuk meminta perlindunganmu, dia ingin memindahkan 36 River ke Luo Yue. Namun, murid-murid yang dia kirim tidak mendapat kabar. Hati Ye Mo hancur. Ia teringat pada Dong Fang Wang. Saat ia mengirim orang ke sana, tempat itu pasti masih berada di bawah kekuasaan keluarga Dong Fang. Wakil pemimpin sekte Akademi Jiuming, Feng Qianbei mengundang semua master tingkat bumi untuk berkumpul di Kunlun guna membahas masalah ini. Karena beratnya masalah ini, level bumi dari pasukan surga juga akan pergi. Saya datang ke Ninghai karena Ninghai memiliki penerbangan ke kota Leking. Ada anggota sekte Akademi Jiuming di sana yang memimpin jalan, kata Pei Yang hati-hati.
Ye Mo mengangguk dan memberikan botol porselen kepada Pei Yang, ada pil di sini. Berikan pil itu kepada ketua sekte Zeng saat kau tiba di Akademi Jingming. Katakan padanya aku akan mengunjunginya setelah aku menyelesaikan urusanku. Iya, Qianbei. Pei Yang merasa lega. Fakta bahwa Ye Mo menyuruhnya membawa sesuatu ke Zeng Zengxia berarti Ye Qianbei tidak lagi bermaksud membunuhnya. Ketika Pei Yang mengambil botol itu dan mendongak, dia semakin terguncang. Ye Mo sudah lama menghilang. Ye Mo tahu betul kekuatan sekte tersembunyi. Bahkan sekte tersembunyi di luar pun masih kuat. Sekte tersembunyi manapun yang berhasil eksis hingga saat ini bukanlah makhluk sederhana dan memiliki kekuatan rahasia. Siapakah yang begitu gila menantang seluruh sekte tersembunyi dan memusnahkan mereka satu demi satu? Ye Mo memindai indera spiritualnya dan melihat Song Yangzu dan Ye Mo pergi ke pusat perbelanjaan. Dia pergi ke Ninghai untuk menemui Su Jingwen tetapi dia tidak melihatnya di sana. Sebaliknya, dia telah menemukan Song Yangzu dan putrinya. Dia berencana untuk membawa mereka kembali ke Luo Yue terlebih dahulu sebelum pergi menemui Zeng Zengxia ke Akademi Jiuming. Bu, kenapa uang di kartu ayah banyak sekali? Apa usahanya? Tanya Ye Mo saat melihat banyak angka nol di ATM. Song Yangzu tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Ye Mo. Dia selalu mengatakan kepada Ye Mo bahwa ayahnya sangat cakap. Namun, setiap kali dia bertanya apa pekerjaan Ye Mo, dia mencoba menghindarinya kalau dia memintanya untuk mencari ayahnya. Ye Mo, ayahmu sudah kembali. Seorang gadis seusia Ye Mo melihatnya dan langsung berlari ke arah mereka. Ye Mo menoleh dan menatap gadis itu. Dia menjawab dengan gembira, Ninglan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu pergi ke kelas hari ini? Gadis itu berkata dengan gembira, ya, aku khawatir padamu kemarin sore ketika kamu tidak masuk kelas. Apakah pria itu melakukan sesuatu padamu? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ya, ayahku baru saja kembali kemarin, jadi dia tidak berani melakukan apapun padaku. Oh, kenapa kamu tidak masuk kelas hari ini lagi? Ayahku juga datang ke Ninghai, jadi aku mungkin akan kembali ke Beijing. Oh, omong-omong, kudengar ayahmu memberimu banyak uang. Sekarang kamu bisa membeli ponsel itu, kata Ninglan. Dia sangat dekat dengan Ye Mo. Mereka berdua menyukai jenis ponsel tertentu, tetapi dia tahu Ye Mo tidak punya uang untuk membelinya jadi dia juga tidak membelinya. Dia berencana untuk membeli satu untuk dirinya dan Ye Mo sejak dia pergi. Namun sekarang, sepertinya Ye Mo akan membelinya sendiri. Dasar orang desa yang belum pernah melihat uang sungguhan. Uang sakuku lebih banyak dari yang diberikan ayahmu, terdengar suara menghina. Ye Mo mengerutkan kening tetapi tidak menjawab, dia telah belajar untuk bertahan. Dia biasanya tidak mengatakan apapun sampai hal itu menyentuh batasnya. Ninglan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ning Zhenwu, apa hubungannya ini denganmu? Aku bisa membeli barang-barangku sendiri. Kamu tidak perlu ikut denganku, kembalilah dulu. Ye Mo, abaikan dia. Ning Wuzhen hanya terlihat 2 tahun lebih tua dari Ninglan, tetapi tingginya sudah 1,7 meter. Dia mengamati Ye Mo dengan jijik, lalu menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berbicara atau pergi. Dari sudut pandangnya, ayah Ye Mo tidak mungkin sangat kaya hanya dengan melihat pakaian yang dikenakannya. Song Yangzu tidak mau berdebat dengan anak kecil. Ia menarik tangan Ye Mo dan berkata, Ye Mo, ayo kita beli barang. Mungkin ayahmu sudah kembali. Aku akan pergi berbelanja dengan kalian. Bibi, kamu cantik sekali. Kalau Ye Mo tidak memanggilmu ibu, aku pasti mengira kamu adalah adiknya, kata Ninglan. Yangzu. Sebuah suara gembira menyela mereka. Apakah itu kamu? Song Yangzu juga tercengang saat melihat pria yang datang. Sebenarnya, pria itu adalah saudara seperguruannya, Susi. Ketika dia meninggalkan pasukan surga, dia sudah berada di tahap dasar tingkat bumi. Setelah 10 tahun, kulitnya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kakak Song. Susi semakin terkejut. Song Yangzu tampak jauh lebih muda dan lebih cantik dari sebelumnya, dia tampak seperti gadis muda berusia 20-an. Song Yangzu baru berusia 20 tahun saat ia menjadi bagian dari pasukan surga. Namun, karena kulitnya yang dingin, ia tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Meski begitu, Susi tetap menyukainya. Namun Susi tahu bahwa dia mengejar sesuatu yang berada di luar jangkauannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, hatinya untuk Song Yangzu tidak berubah. Sejak dia mencapai tingkat bumi, dia semakin memikirkannya. Abu, siapa dia? Ye Mo menatap Susi dengan waspada. Hah? Kamu sudah menikah? Susi menatap Ye Mo. Dia tidak percaya bahwa Song Yangzu tidak hanya menikah, tetapi juga memiliki putri yang sudah dewasa. Song Yangzu tersenyum dan tidak membalasnya. Baginya, Song Yangzu di masa lalu sudah meninggal. Gurunya menghilang tanpa pemberitahuan setelah keluarga Song dimusnahkan. Dia harus menggunakan caranya sendiri untuk pergi ke turnamen sekte tersembunyi dan bertemu Ye Mo di sana. Susi sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Song Yangzu. Namun, dilihat dari pakaian mereka, dia langsung tahu bahwa mereka tidak hidup dengan baik. Ini berarti suaminya tidak terlalu berkuasa. Dia sama sekali tidak peduli apakah dia sudah menikah atau belum. Tidak peduli siapa suaminya, dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Yangzu, apakah kamu ingin kembali? Paman Luan juga sudah kembali, kata Susi lagi. Song Yangzu berkata dengan jelas, Kapten Su, aku sedang membeli beberapa barang dengan putriku dan aku akan pergi bersama suamiku nanti. Aku tidak tertarik lagi untuk kembali ke tempat itu. Mendengar Song Yangzu memanggilnya Kapten, ekspresi Susi tampak tidak senang. Dulu, Song Yangzu memanggilnya saudara seperguruan. Meski begitu, Susi tidak langsung pergi. Dia sekarang berada di puncak dunia dan tidak terburu-buru. Meski dia pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita di masa lalu, mereka hanya hubungan sesaat. Saat dia melihat Song Yangzu lagi, hatinya kembali bersemangat. Tidak peduli siapa suaminya, dia harus mendapatkan Song Yangzu. Yangzu, aku mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan di Akademi Jiuming. Jika kau bersedia, kau bisa ikut denganku, lanjut Susi. Dia yakin bahwa Song Yangzu tahu betapa kuatnya Akademi Jiuming.
Sekte itu seperti raksasa yang tak terkalahkan bahkan bagi pemimpin regu pasukan surga. Song Yangzu tersenyum dan membawa Yimo ke warnet, tetapi dia sama sekali tidak membalas pesan Susi. Suaminya adalah Yemo dan bahkan jika dia masih sendirian, dia tidak akan mau berbicara dengan Susi. Dia sudah melihat dengan jelas orang macam apa dia. Saya ingin ponsel ini. Yimo dan Ninglan pergi ke counter. Gunakan kartuku. Susi menyodorkan kartu emasnya. Tidak perlu. Song Yangzu mengeluarkan kartu yang diberikan Yemo padanya. Kartu Luo Yue. Petugas itu melihat ini dan tercengang. Kartu kredit Luo Yue memiliki tanda unik yang memuat dua kata, Luo Yue, yang mengambang. Tidak ada negara yang dapat memalsukannya. Ada juga warna-warna di tepi kartu. Ada banyak warna, tetapi ada satu warna yang hanya bisa digunakan oleh penguasa kota, yaitu ungu. Kartu itu juga berwarna ungu. Sebagai karyawan Luo Yue Corporation, mereka semua dilatih secara ketat untuk mengenali semua jenis kartu sebelum mereka mulai bekerja. Kartu di tangan pekerja itu bukan hanya milik Luo Yue, tetapi juga berwarna ungu. Dia langsung menjadi cemas. Dia pernah melihat gambar kartu ini, tetapi ketika dia benar-benar memegangnya, dia tidak berani mempercayainya. Manajer mereka telah mengatakan selama pelatihan bahwa mereka harus mengenali kartu ini, namun sepertinya mereka tidak akan melihatnya. Hahaha. Apakah ayahmu mendapat kartu palsu? Ning Wuzhen memperhatikan bahwa petugas itu tidak berbicara saat memegang kartu itu, jadi dia mencibir. Imo dan Ninglan juga sedikit bingung. Imo menyadari bahwa kartu mereka benar-benar tampak berbeda dari kartu orang lain. Petugas itu membungkuk hormat kepada Song Yangzu dan berkata, Nona, halo, mohon tunggu sebentar. Meskipun dia tahu kartu itu asli, dia tidak berani mengambil keputusan dan langsung memberitahu manajer pusat perbelanjaan. Song Yangzu ragu-ragu dan bertanya, bukankah mal ini milik Luo Yue? Iya, jawab petugas itu dengan hormat. Ini adalah pusat perbelanjaan di bawah Fakultas Bisnis Luo Yue. Manajer utama kami akan datang untuk menyambut Anda secara pribadi. Susi juga mengerutkan kening. Dia pernah melihat kartu Luo Yue sebelumnya dan Song Yangzu telah mengambil satu. Setelah melihat betapa berhati-hatinya petugas itu, apakah suami Song Yangzu benar-benar dari Luo Yue? Jika ya, maka mereka seharusnya tidak seburuk itu. Kemudian, seorang wanita berlari tergesa-gesa. Dia tampak sedang menghadapi hal terbesar dalam hidupnya. Petugas itu melihat wanita itu dan segera menghampirinya, Manajer Cui, tamu ini membawa kartu itu. Wanita itu melihat Song Yangzu dan matanya berbinar. Dia hanya melihat kartu itu dengan cepat dan berkata, bolehkah aku menanyakan nama keluargamu? Song Yangzu tersenyum, saya Song Yangzu, ini putri saya Ye Yimo. Ye Yimo. Wanita itu menatap Yimo dan wajahnya berubah drastis. Kamu istri presiden. Susi mendengar ini dan ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Song Yangzu tahu bahwa presiden, mungkin berarti Yemo, tetapi dia tidak terlalu yakin. Namun, seseorang membalasnya. Iya, dia adalah istri presiden. Shen Qianqian cukup cakap, dia telah membuka pusat perbelanjaan di mana-mana. Ayah sudah datang. Yimo yang mendengar suara itu pun berlari memeluk orang itu. Halo, Presiden, saya Cui Yanxiu, kepala manajer pusat perbelanjaan ini, kepala manajer segera datang untuk menyambut Yemo dan mengembalikan kartu itu kepadanya. Kemudian dia berkata, Direktur Shen mengatakan bahwa Presiden tidak perlu menggunakan kartu di pusat perbelanjaan Luo Yue manapun. Yemo terdiam. Sejak kapan Shen Qianqian membuat aturan ini? Dia segera melambaikan tangannya. Gesek kartu ini dan beritahu Direktur Shen bahwa mulai sekarang tidak seorang pun di Luo Yue dapat membeli barang tanpa membayar. Katakan padanya aku mengatakan ini. Jika dia tahu ada orang yang melakukan ini, beri mereka hukuman berat. Iya, jawab kepala manajer dengan cepat. Ekspresi Susi semakin buruk. Dia tidak menyangka bahwa suami Song Yangzu adalah Yemo. Bagaimana mungkin Yemo adalah suaminya? Instruktur Ye, aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Susi berharap dia bisa membunuh Yemo. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia sudah berada di setengah langkah surga agung, dia tetap tidak akan sebanding dengan Yemo. Susi mengira hampir tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya menikahi seorang wanita. Kalaupun ada, itu hanya beberapa Qianbei dari sekte tersembunyi. Namun, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, ada satu orang lagi yang tidak berani dia lakukan apapun, dan orang itu adalah Yemo. Namun, dia sangat tidak beruntung, dia menyukai wanita Yemo. Dia tahu bahwa jika dia tidak ingin mati, lebih baik dia berhenti karena bahkan di sana Yemo dapat membunuhnya tanpa tekanan apapun. Yemo tidak tahu bahwa Susi menginginkan Song Yangzu. Dia pikir wajar saja kalau mereka berbicara karena mereka berdua berasal dari pasukan surga. Dia bisa menebak bahwa Susi ada di sana untuk menghadiri pertemuan Akademi Jiuming. Namun, dia sama sekali tidak punya kesan yang baik terhadapnya. Dia melambaikan tangannya. Kau boleh pergi, tidak ada urusan denganmu di sini. Ya. Wajah Susi berubah menjadi hijau karena marah. Yemo memperlakukannya seperti orang yang akan mengusir lalat, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Ayah, kenapa bibi itu bilang ayah tidak perlu membayar? Apakah pusat perbelanjaan ini milik ayah? Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanya Yemo. Yemo tersenyum, pusat perbelanjaan ini memang ada hubungannya denganku, tetapi bukan milikku. Mengenai hal-hal gratis, jika aku memulainya, akan ada orang yang mengikutinya. Nantinya, pusat perbelanjaan Luo Yue akan dipenuhi parasit dan membawa kerusakan pada hal-hal lain. Yemo mengamati manajer itu dan berkata tanpa khawatir, jika benar-benar ada parasit seperti itu di Luo Yue, aku tidak keberatan memukul mereka sampai mati. Manajer itu mengangguk dan berkata, baik, Presiden. Saya akan menyampaikan pesanan Anda kepada Direktur Shen. Yemo, aku merasa ayahmu benar, kata Ninglan. Ning Wuzhen salah menilai identitas Yemo dan karena itu tidak berani bicara. Dia tidak bisa tidak memperhatikan Yemo dari dekat dan kemudian menyadari bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Dia tidak mengenakan pakaian yang mencolok, tetapi wajahnya yang cantik dan matanya yang cerah membuat jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar dia menatap Ibu Yimo dan jantungnya berdebar lebih kencang. Song Yangzu tidak hanya cantik, tetapi juga dewasa. Ning Wuzhen pernah mendengar bahwa dia memiliki seorang bibi yang sangat cantik yang dulunya adalah gadis tercantik di Beijing. Sayang sekali. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa kecantikan Song Yangzu setara dengan bibi yang tak terlihat itu. Song Yangzu adalah Ibu Yimo, jadi dia tidak perlu memikirkannya. Namun, Ning Zhenwu sekarang benar-benar tertarik pada Yimo. Ayah Yimo tampaknya adalah seorang presiden dan memiliki sebuah pusat perbelanjaan, tetapi keluarga Ning memiliki lebih banyak pusat perbelanjaan. Jika dia menunjukkan kekayaan keluarganya, mungkin ayah Yimo akan memandangnya dengan cara yang berbeda dan membiarkan putrinya dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Ning Zhenwu langsung berkata, sebenarnya, Ning Lan, apakah kamu tahu berapa lama kamu bisa tinggal di Beijing kali ini? Ning Lan tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia berkata, tentu saja, aku akan tinggal di sana secara permanen. Lagi pula, ibuku tidak suka pindah. Ning Wuzhen berkata dengan puas, kau salah. Ayahmu mungkin tidak akan tinggal lama di Beijing karena pamanku tidak menyukai ayahmu. Itulah sebabnya ayahmu tidak memiliki bagian dalam keluarga Ning. Jika ayahku tidak memintanya, ayahmu bahkan tidak akan bisa kembali ke Beijing. Ning Zhenwu menyombongkan diri, keluargaku memiliki pabrik obat di AS dan 2 pusat perbelanjaan di Beijing. Ini semua karena kakek buyut sangat menyukaiku. Jika aku berbicara dengan kakek buyutku, mungkin dia akan memberikan keluargamu sebuah perusahaan atau semacamnya. Ye Mo tiba-tiba menatap Ning Zhenwu dan berkata, kamu dari keluarga Ning di Beijing. Tentu saja, kakek buyutku adalah Ning Fuzhen dari Beijing. Ning Zhenwu melihat bahwa Ye Mo akhirnya memperhatikannya dan segera mengatakan ini. Wajahnya penuh dengan kebanggaan ketika dia berbicara tentang kakek buyutnya. Bahkan orang-orang kaya dan terkenal di Beijing sangat menghormati kakek buyutnya. Dia mengangguk. Dia telah berencana untuk mencari Ning Fuzhen dan sekarang dia bertemu seseorang dari keluarga Ning. Baginya, satu-satunya orang yang dia punya kesan baik dari keluarga Ning adalah ayah Ning Qingsui, jadi dia hanya mengangguk. Ye Mo, ayo kita beli keperluan kita dulu, baru berangkat. Song Yangzu bisa melihat ketidaksukaan Ye Mo pada Ning Zhenwu dan langsung berkata. Setelah membeli barang, Ning Lan dan Ye Mo berpisah. Ning Zhenwu ingin menanyakan detail kontak Ye Mo, tetapi Ye Mo tidak menyukai orang yang meremehkan ayahnya, jadi dia mengabaikannya. Hal pertama yang dilakukannya setelah membawa mereka pulang adalah menguji akar spiritual mereka. Hasilnya tidak mengecewakan Ye Mo. Song Yangzu adalah dua elemen, akar roh logam dan air. Ye Mo adalah akar roh ganda logam dan petir. Ye Mo tahu bahwa Ye Mo mungkin mewarisi akar roh petir darinya, karena jarang ada orang yang memiliki akar roh bermutasi dengan akar roh 5 elemen. Ye Mo menjelaskan kultivasi kepada mereka dengan saksama dan mengajarkan mereka mantra kekacauan primordial. Kemudian, ia membuat 2 cincin penyimpanan untuk mereka. Ia belum membuat pedang terbang untuk mereka, ia akan melakukannya setelah mencapai tahap pembentukan fondasi. Meskipun Song Yangzu dan Ye Mo berkultivasi pada saat yang sama, Ye Mo lebih dari 2 kali lebih cepat daripada Song Yangzu. Ini sebagian karena fakta bahwa Song Yangzu jarang tidur dengan Ye Mo di masa lalu. Jadi sekarang setelah mereka tinggal bersama, mereka menghabiskan sebagian besar malam dengan berguling-guling di tempat tidur. Kedua, akar roh Ye Mo lebih cocok untuk mantra kekacauan primordial. 3 hari berlalu dengan cepat. Ye Mo membawa Song Yangzu dan Ye Mo kembali ke Luo Yue. Ketika Song Yangzu pertama kali tiba di Luo Yue, kota itu masih jauh dari kata maju seperti hari itu, tetapi dia tidak terlalu terkejut melihatnya. Namun, Ye Mo sangat terkejut. Dia belum pernah melihat kota yang sekaya dan seindah Luo Yue. Ayah, tempat ini seharusnya disebut kota abadi Luo Yue. Tempat ini benar-benar indah, desah Ye Mo. Ye Mo juga senang karena putrinya bahagia. Iya, mulai sekarang Luo Yue akan disebut kota abadi Luo Yue. Su Yuehua mendapat kabar tentang kedatangannya begitu sampai di sana. Dia pergi untuk menyambut Ye Mo dan yang lainnya dan dia juga menyetujui petisi Ye Mo. Kakak, dialah yang kuceritakan padamu. Ye Ling melihat Song Yangzu dan langsung mengenalinya. Song Yangzu juga melihat Ye Ling dan menyapanya. Ye Ling menatap Ye Mo, lalu menatap kakaknya. Dia mendekat dan mencubit lengan Ye Mo, kakak, apakah kamu berbohong padaku? Kamu bilang tidak. Ye Ling kemudian menatap Ye Mo dan kemudian Song Yangzu. Kakak ipar, aku sudah lama memikirkannya dengan Bei Wei. Kami merasa kamu adalah kakak ipar kami dan tampaknya memang begitu. Apakah ini gadis kecil itu? Dia sudah sangat dewasa sekarang dan cantik. Setelah tinggal bersama Song Yangzu dan Ye Mo di Luo Yue selama 2 hari, Ye Mo meninggalkan Luo Yue lagi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Akademi Jiuming. Zheng Zhengxia terluka, tetapi dengan pil kehidupan teratai milik Ye Mo, dia seharusnya segera pulih. Ye Mo pertama kali pergi ke Beijing, karena dia ingin bertemu Ning Fuzhen dan Han Zexin. Dia tidak dapat menyelamatkan Zhang Jue dan Li Hu. Ye Mo merasa sangat bersalah tentang hal itu, tetapi dia telah berusaha sekuat tenaga, dan dia hampir kehilangan nyawanya di pulau itu juga. Ye Mo langsung pergi ke rumah keluarga Ning terlebih dahulu. 2 penjaga menghentikan Ye Mo dan menanyakan siapa dia, ketika terdengar suara-suara dari dalam. Ning Yang, bukankah kau akan pergi ke Luo Yue? Mengapa kau kembali ke Beijing? Oh, mereka tidak menginginkanmu masuk. Keluarga Ning bukanlah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu. Seorang pria parubaya mendorong orang lain sambil berbicara dengan dingin. Apa hakmu untuk mendorong ayahku? Dia hanya datang untuk mengunjungi kakek buyut, apa hubungannya denganmu? Apa menurutmu kami mau kembali ke tempat sampah ini? Terdengar suara seorang gadis, dan dia akan menarik pria yang didorong itu. Beraninya kau menyebut rumah keluarga Ning sebagai tempat sampah. Kau minta mati. Terdengar suara yang tajam, dan seorang gadis muda hendak menamparkan gadis lainnya. Sang ayah ingin menghentikan gadis itu, tetapi ia juga ditahan, jadi ia hanya bisa menyaksikan putrinya hendak ditampar.
Ye Mo mencibir dan berjalan mendekat, meraih pergelangan tangan gadis itu, dan melemparkannya jauh-jauh. Ye Mo tidak menggunakan banyak tenaga, jadi gadis itu hanya tersandung beberapa kali dan berdiri. Ye Mo sudah tahu bahwa gadis yang akan ditampar itu adalah teman sekelas Ye Mo, Ning Lan. Dia tidak akan membiarkan teman Ye Mo ditampar. Paman, ternyata kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Ye Mo juga ada di sini? Ning Lan berseru kegirangan. Siapa kalian, beraninya kalian datang ke sini? Gadis muda itu berdiri dan mengamuk pada Ye Mo. Kemudian, dia membentak para penjaga, kalian orang mati. Kenapa kalian membiarkan seseorang masuk ke dalam rumah besar ini? Cepat tangkap dia. Tunggu. Pria yang menahan ayah Ning Lan tiba-tiba melepaskan Ning Yang dan berkata dengan sopan, bolehkah aku bertanya apakah kamu Ye Mo? Ye Mo menjawab dengan dingin, ya, saya Ye Mo. Kau benar-benar Ye Mo. Tuan Kota Ye. Suara pria paruh baya itu bergetar. Nada bicara dan sikapnya segera berubah menjadi hati-hati dan penuh hormat, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri di hadapannya. Kamu Ye Mo. Apakah Kingsway baik-baik saja? Aku Ning Yang. Ayah Ning Lan berjalan mendekat dengan gembira. Ning Yang. Ye Mo sepertinya mendengar Kingsway menyebut nama ini, Kingsway pergi berlibur, dan dia baik-baik saja. Bukankah kamu? Saya sepupu Kingsway. Ye Mo langsung teringat, saat Ning Kingsway dikhianati oleh keluarganya dan dijual ke keluarga Song, Ning Yang lah yang memberitahunya dan membantunya melarikan diri. Ye Mo segera mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Ning Yang, senang bertemu denganmu, terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Ning Yang langsung merasa senang. Sungguh kegembiraan yang luar biasa baginya bahwa seseorang seperti Ye Mo mengingat apa yang telah dilakukannya. Pria parubaya yang tadinya mendorong Ning Yang, kini berjalan perlahan ke arah Ye Mo dan berkata, saya sepupu Ning Yang, Ning Si, sepupu tertua Kingsway. Merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan Kota Ye telah datang ke keluarga Ning. Namun, dia tidak berani berjabat tangan dengan Ye Mo. Dari sikap Ye Mo, dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya tidak ingin tinggal bersamanya. Ning Zhenwu yang keluar untuk menonton pertunjukan itu menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa paman buyutnya akan begitu menghormati pria ini. Paman buyutnya adalah orang berikutnya yang akan menjadi pemimpin keluarga. Namun yang lebih mengguncangnya adalah bahwa kakek buyutnya malah keluar dengan wajah sangat gembira. Ye Mo langsung mengenali Ning Fuzhen. Dia tidak muda lagi, tetapi dia bisa tahu kalau dia mirip Ning Zhongfei. Apakah ini kedatangan gemilang Tuan Kota Ye? Ning Fuzhen berteriak kegirangan dari kejauhan. Meskipun Ye Mo tidak begitu menyukai kakek Ning Kingsway, dia tetaplah kakeknya, dan Ye Mo akan meminta bantuan hari ini. Mendengar ini, Ye Mo melangkah maju dan memberi hormat dengan tinjunya, saya menyapa Ning Qianbei. Ning Fuzhen jelas menyukai cara menyapa seperti ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Ye Mo tidak memanggilnya kakek, tetapi dia tahu bahwa kerusakan dalam hubungan mereka dengan Ning Kingsway tidak dapat diperbaiki. Sudah merupakan keberuntungan besar bahwa Ye Mo bahkan mau datang kepada mereka. Dia bahkan tidak membutuhkan Ye Mo untuk melakukan apapun bagi keluarga Ning, karena dia hanya perlu menyebarkan berita bahwa Ye Mo telah datang ke rumah besar mereka, dan status keluarga Ning akan naik satu tingkat di Beijing. Belum lagi, dia yakin bahwa Ye Mo tidak akan datang berkunjung tanpa alasan. Tuan Kota Ye, silakan masuk. Ning Fuzhen mengulurkan tangannya dengan ramah. Jelas dia mencoba untuk mempersilahkan Ye Mo masuk. Kakek buyut, apakah ini Tuan Kota Ye dari Luo Yue? Dia masih sangat muda. Kata gadis yang hendak memukul Ning Lan sambil mendekat dan memegang lengan Ning Fuzhen. Namun, dia menatap Ye Mo dengan tatapan menggoda. Ye Mo mengamati gadis ini, dan dia memang cantik dan bahkan lebih cantik dari Zhuo Yangqing, tetapi Ye Mo melihat bahwa sebagian besar kepolosannya hanyalah akting. Dan ini membuat Ye Mo tidak senang. Ye Mo tidak segera masuk dan bertanya pada Ning Yang, kakak Ning, kenapa kamu ada di sini? Alasan Ye Mo menanyakan hal ini adalah karena Ning Yang tampaknya tidak diterima di sini dan dari apa yang dikatakan Ning Zhenwu, keluarga mereka tampaknya tidak baik-baik saja di Beijing. Ning Yang menghela napas, beberapa tahun yang lalu, aku berencana untuk bergabung dengan Kingsway di Luo Yue, tetapi dia tampaknya sedang keluar dan sesuatu terjadi pada Luo Yue, jadi aku tidak dapat hadir. Aku tidak punya banyak urusan di Beijing, jadi aku kembali ke rumah istriku di Ninghai, tetapi aku tidak bisa tinggal di sana selamanya, jadi aku. Ye Mo tahu bahwa keluarga istri Ning yang pasti tidak senang dengannya, jadi dia kembali ke Beijing. Namun, dia bahkan tidak bisa menemui Ning Fuzhen, apalagi meminta bantuannya. Ning Fuzhen berpikir cepat dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Ning Si dengan kesal dan berkata dengan ramah, Ning Yang, kenapa kamu tidak masuk saja? Ayo, masuklah bersama Tuan Kota Ye. Ini pasti Lan, kamu sudah sangat besar. Masuklah bersama ayahmu dan biarkan kakek buyut melihatmu. Ning Yang tahu bahwa alasan mengapa Ning Fuzhen bersikap seperti ini adalah karena Ye Mo. Dia segera menggendong Ning Lan dan menyapa, kakek, aku datang mengunjungimu hari ini bersama Lan. Semuanya baik-baik saja asalkan kamu sehat. Bagus. Kau bisa melanjutkan hidupmu di rumah besar ini saat kau sudah siap, dan aku akan membiarkan Zongshu memberimu beberapa tanggung jawab nanti. Aku sudah tua, Ning Fuzhen mendesah. Ye Mo tersenyum, saudara Ning Yang, jika kamu mau, aku bisa menulis surat kepada Erhu, dan kamu bisa bekerja di perusahaan farmasi Luo Yue. Sedangkan untuk Lan, dia bisa belajar di Luo Yue. Mendengar ini, semua orang di keluarga Ning memandang Ning Yang dengan iri. Sangat sulit untuk pergi ke Luo Yue, apalagi tinggal di sana. Tentu saja aku bersedia. Jawab Ning Yang dengan gembira. Karena Ye Mo, saat Ning Yang pergi hampir seluruh keluarga Ning mengantarnya pergi. Setelah keduanya pergi, Ning Fuzhen berkata dengan sopan kepada Ye Mo, Tuan Kota Ye, silakan masuk. Ye Mo masuk lebih dulu, sementara Ning Fuzhen melambaikan tangannya ke arah orang-orang di belakangnya dan tidak membiarkan seorang pun masuk. Namun, dia membiarkan gadis yang memegang lengannya itu masuk.
Ning Fuzhen langsung membawa Ye Mo ke kantornya dan meminta gadis itu membuat 2 cangkir teh. Dia terus mengungkapkan rasa kagumnya pada perkembangan dan kecantikan Luo Yue, tetapi tidak menyebutkan Ning Zhongfei atau Ning Qingsui. Ye Mo mencibir. Dia tahu bahwa hubungan mereka sangat buruk. Ning Fuzhen juga memahami hal itu, jadi dia tidak menggunakan mereka sebagai pemecah keheningan dalam percakapan mereka. Ning Fuzhen telah membawanya ke kantornya untuk lebih dekat dengannya dan mungkin bahkan untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan Luo Yue. Namun, Ye Mo punya batasannya sendiri. Bahkan jika itu berarti tidak mengambil 2 ekor ikan, dia tidak mungkin membiarkan Ning Fuzhen menetap di Luo Yue. Selain mereka yang telah membantu Qingsui, tidak seorang pun dari keluarga Ning akan diizinkan pergi. Dia tidak ingin Qingsui merasa tidak nyaman dengan cara apapun. Melihat Ning Fuzhen tidak membawa topik ke inti, Ye Mo hanya bisa berkata, Ning Qianbei, Wan Bei datang ke sini untuk menyusahkan Qianbei dengan sesuatu. Ning Fuzhen mendengar ini dan langsung menjadi lebih cerah, Tuan Kota Ye, katakan saja apapun yang Anda butuhkan. Saya akan mengurusnya tanpa ragu selama itu masih dalam kemampuan saya. Ye Mo mengangguk, kalau begitu, aku akan terus terang saja. Kudengar kau pernah membeli 2 pecahan ekor ikan di sebuah lelang di Beijing. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Pecahan ekor ikan. Ning Fuzhen tercengang dan berpikir sejenak sebelum mengingat bahwa benda seperti itu benar-benar ada. Dia telah membeli 2 pecahan ekor ikan dari sebuah lelang 3 tahun yang lalu. Dia merasa pecahan-pecahan itu luar biasa tetapi tidak terlalu mahal, jadi dia membelinya. Namun karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang benda-benda itu, dia memberikannya kepada orang lain. Dia tidak menyangka Ye Mo akan datang untuk itu. Melihat wajah Ning Fuzhen, Ye Mo menjadi khawatir. Apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya? Ning Fuzhen segera bereaksi dan berkata sambil tersenyum pahit, aku sudah punya beberapa rencana untuk kedua pecahan itu, jadi saat ini aku tidak memegangnya. Ning Fuzhen lalu berkata, saya berencana memberikan pecahan-pecahan itu kepada seorang teman untuk dijadikan satu set potongan ikan sebagai hadiah pernikahan Suyan. Ye Mo tercengang mendengar kata-kata itu. Pecahan ekor ikan sebagai hadiah pernikahan. Apakah otak Ning Fuzhen baik-baik saja? Benda pecah itu jelas tidak cocok untuk hadiah pernikahan. Namun, Ning Fuzhen punya ide sendiri. Dia sudah lama menyesali konfliknya dengan Ning Qingsui dan ayahnya. Dia berpikir jika dia bisa terhubung dengan Ye Mo, keluarga Ningnya bisa pindah ke Luo Yue dan bahkan mungkin menjadi keluarga nomor 1 di Luo Yue. Itu akan jauh lebih baik daripada menjadi keluarga yang sedang merosot di Beijing. Bahkan sekarang, kebanyakan orang menghormati keluarga Ning karena Ning Qingsui. Jadi dia ingin berhubungan dengan Ye Mo melalui pernikahan lainnya. Ye Mo bisa menikahi 2 istri di Luo Yue yang berarti dia bisa menikahi lebih banyak istri. Dia harus memutuskan apa yang terjadi di Luo Yue. Selain Ning Qingsui, yang tercantum di keluarga Ning adalah Ning Xuyan. Satu-satunya masalah adalah dia 1 generasi lebih muda dari Ning Qingsui. Tetapi jika Ye Mo menerimanya, maka itu bukan masalah sama sekali. Kisah pecahan ekor ikan itu hanya alasan. Dia yakin dia bisa mengambilnya kembali jika diperlukan. Ning Fuzhen berpikir, dengan kecantikan Ning Xuyan, Ye Mo tidak akan menolaknya. Memikirkan hal ini, Ning Fuzhen tertawa, kau dan Xuyan pasti berjodoh. Kalian berdua suka ekor ikan itu. Xuyan suka sepasang ekor ikan itu, jadi aku menyuruh orang-orang untuk menyempurnakannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Tuan Kota Ye, jika kau tidak keberatan, aku bahkan bisa menikahkan Xuyan denganmu. Dia cucu perempuan kesayanganku. Dia masih kuliah di Universitas Beijing, tetapi jika kau mau, dia bisa menikahimu kapan saja di Luo Yue. Ning Xuyan mendengar ini dan tercengang, tetapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak malu, dan saat dia melirik Ye Mo, dia tampak sangat bersedia. Ye Mo seperti seorang kaisar di Luo Yue, jika dia menikahi Ye Mo, dia akan menjadi istri atau selir kaisar. Wajah Ye Mo menjadi muram. Dia segera melihat apa yang sedang dilakukan Ning Fuzhen dan mengutuk ketidakberdayaan Ning Fuzhen. Ye Mo sama sekali tidak menyukai karakter Ning Xuyan. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak akan setuju dengan Ning Qingsui. Ning Fuzhen jelas ingin keluarga Ning menjadi keluarga nomor 1 di Luo Yue, sementara Ye Mo baru saja menata ulang Luo Yue sehingga tidak bisa lagi dikendalikan oleh keluarga manapun. Jika memang seperti itu, dia lebih baik tidak membangun Luo Yue sama sekali. Ye Mo bangkit dan membungkuk, karena Qianbei tidak mau mengeluarkannya, aku akan pergi. Kemudian, Ye Mo berbalik dan pergi tanpa sempat membalas. Setelah pergi, dia kembali ke kantor Ning Fuzhen tanpa diketahui keberadaannya. Dia ingin mencari tahu di mana ekor ikan itu berada. Sementara itu, wajah Ning Fuzhen sangat buruk. Dia tidak menyangka Ye Mo akan bersikap sekasar ini. Ning Xuyan juga merasa kesal. Dia yakin bahwa alasan mengapa Ye Mo tidak menyukainya adalah karena Ye Mo kebetulan melihat sisi tidak masuk akalnya. Kakek, Ye Mo ini benar-benar kasar. Memangnya kenapa kalau dia adalah penguasa kota Luo Yue, aku tidak peduli. Kata Ning Xuyan. Ning Fuzhen melambaikan tangannya dan mendesah, tidak perlu mengatakan apapun. Keluarga Ning kita hanyalah serangga baginya. Bahkan jika dia sendiri tidak melakukannya, terlalu banyak orang yang akan rela memusnahkan kita jika dia mengatakan sesuatu. Kakek buyut, apakah 2 ekor ikan itu penting? Bahkan Ye Mo ingin melihatnya. Ning Xuyan sama sekali tidak bodoh. Ning Fuzhen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tetapi karena Ye Mo memintanya, aku akan memintanya kembali. Itu masih akan bernilai jika kita memberikannya kepadanya. Suatu hari, jika keluarga Ning tidak punya tempat tujuan, mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dari Luo Yue. Lalu kepada siapa kamu memberikan ekor ikan itu, kakek buyut? Ning Xuyan menanyakan pertanyaan yang paling ingin diketahui jawabannya oleh Ye Mo. Ning Fuzhen menjawab, untuk seorang teman Jepang saya. Dia membawa seorang teman ke sini terakhir kali dan sangat menyukainya, jadi saya memberikannya kepadanya. Oh, aku ingat, apakah itu Xiang Jin? Ning Xuyan bertepuk tangan.
Ning Fuzen mengangguk, itu dia. Terakhir kali, karena aku berpikir untuk mengirimmu ke Jepang, aku ingin meminta bantuannya. Jika kamu pergi ke Jepang, kamu harus bersikap sopan kepadanya, ayahnya dan aku adalah teman lama. Saya tidak ingin pergi ke Jepang dan mempelajari trik-trik itu dari mereka. Saya mungkin juga mempelajari seni bela diri kuno jika saya ingin mempelajari sesuatu, kata Ning Xuyan dengan nada menghina. Ning Fuzen berkata dengan serius, si Yang Song sendiri yang mendirikan seni bela diri tersembunyi di Jepang, itu bukan trik sulap. Dia adalah pemimpin sekte dari salah satu dari 3 sekte seni nasional besar. Jangan meremehkannya. Siang Jing itu dikatakan bahkan lebih baik dari ayahnya. Seni bela diri mereka tidak lebih lemah dari seni bela diri kuno. Lagi pula, apakah menurutmu semudah itu mempelajari seni bela diri kuno? Mendengar ini, Ning Xuyan bertanya dengan hati-hati setelah beberapa saat, lalu apakah orang itu datang untuk mengambil 2 ekor ikan itu? Ning Fuzen berkata, dia kebetulan melihat mereka saat itu. Dia juga datang terakhir kali untuk menanyakan tentang Yemo, tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun Yemo adalah bagian dari keluarga kita, dia seperti orang asing bagi kita. Mengapa dia bertanya tentang Yemo? Apakah dia bermusuhan dengan Yemo? Tanya Ning Xuyan. Ning Fuzen mengerutkan kening. Dia tidak pernah benar-benar memikirkannya.